Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel YouTube Raden Desain. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke teman-teman, cara cepat bisa mendesain dengan benar. Oke, kalau kita ngomongin desain grafis, itu teman-teman bukan hanya sekedar tentang software. Oke, itu dipahami ya, bukan sekedar tentang software. Desain grafis itu cara kita berkomunikasi menggunakan elemen visual. Bagaimana kita bisa menerjemahkan apa yang dimau customer atau klien kita, dan orang lain bisa memahami pesan yang ingin kita sampaikan ketika melihat desain kita. Nah itu teman-teman, untuk bisa seperti itu bukan hanya sekedar dengan memahami tentang software desainnya, entah itu software CorelDRAW, entah itu Adobe Photoshop, AI, dan lain sebagainya. Ada hal lain yang harus teman-teman pahami, yaitu prinsip-prinsip desain. Ada warna, kemudian kontras, alignment, repetition, proximity, white space-nya juga, tekstur, dan lain sebagainya. Nah itu juga perlu dipahami teman-teman. Jadi itu ya. Oke, sekarang kita bahas belajar software desainnya. Yang paling teman-teman harus perjelas adalah teman-teman itu belajar desain itu untuk apa? Belajar desain untuk bisa membuat poster aja? Pengen belajar software desain ini untuk membuat vector art atau vector kartun atau membuat ilustrasi atau ya apa? Nah itu harus diperjelas dulu. Karena setiap bidang desain yang mau teman-teman pelajari, tools yang digunakan itu pasti berbeda. Nah, di sini poin pentingnya. Jadi teman-teman cukup mempelajari tools yang sering dipakai mendesain poster misalkan ataupun vector art. Karena tidak harus memahami semua tools yang ada di software itu untuk bisa mendesain. Nah, ini bisa mempercepat kalian di dalam belajar mendesain. Jadi kalau teman-teman tuh punya guru, jadi tanyakan itu aja. Tools apa ini yang bisa digunakan untuk ini? Untuk membuat vektor atau untuk membuat poster ataupun melayout majalah dan lain sebagainya. Seperti yang dibikin Raden Desain dulu berapa kali bikin terus apa aja yang bisa digunakan untuk membuat poster, brosur, banner, kemudian terus apa aja yang sering digunakan untuk membuat vektor art ataupun vektor wajah seperti ini. Jadi cukup pahami tools apa aja yang sering dipakai, entah itu membuat brosur, poster, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman itu siswa ataupun mahasiswa yang belajar desain, pasti akan diberikan materi dari A sampai Z tentang software itu. Tetapi kalau teman-teman seorang pekerja ataupun seorang pengusaha yang belajar desain hanya untuk mempromosikan usahanya, nah pastinya kan itu butuh strategi untuk mempercepat kalian bisa mendesain. Salah satunya itu yang saya jelaskan tadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sambil jalan teman-teman pelan-pelan mempelajari tentang prinsip desain yang lain, sehingga apa yang teman-teman desain itu bisa enak dilihat, pesan yang disampaikan itu juga mudah diterima orang lain. Oke, itu ya. Di video berikutnya nanti akan kita bahas tentang prinsip-prinsip desain itu. Yang terpenting adalah di video ini yang saya tekankan adalah bahwa desain grafis itu bukan sekedar tentang software, tetapi banyak hal lain yang harus teman-teman pahami, yaitu di prinsip-prinsip desainnya. Itu ya, sehingga kita bisa memvisualkan apa yang dimau customer kita, dan desain yang kita bikin ketika dilihat orang lain, mereka tuh paham pesan apa yang ingin kita sampaikan ke mereka. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah ketika belajar softwarenya cukup pelajari tools tertentu aja ketika mendesain, entah itu membuat poster ataupun membuat vector art, ilustrasi, dan lain sebagainya. Oke, cukup teman-teman. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Dan di Raden Desain ini teman-teman kan sudah ada 200 lebih video tutorial tentang software CorelDRAW dan tutorial yang lain tentang desain grafis. Dan akan saya lanjutkan lagi tutorialnya dengan tutorial Adobe Photoshop. Karena CorelDRAW dan Adobe Photoshop itu seperti tidak bisa terpisahkan teman-teman ya, terutama di percetakan. Ini saling berkaitan, sering banget dipakai teman-teman kita yang di percetakan. Karena apa yang bisa dilakukan di Adobe Photoshop kadang nggak bisa dilakukan di software CorelDRAW. Jadi saling melengkapi. Karena basisnya CorelDRAW itu kan vektor dan Photoshop itu kan raster atau bitmap. Oke, dan materinya ini teman-teman akan berurutan atau materinya itu nggak loncat-loncat. Saya konsep materi ini berbulan-bulan, sehingga harapannya teman-teman itu bisa paham dengan tutorial yang saya berikan, sehingga teman-teman yang pemula pun bisa belajar, bisa ngikutin. Itu ya. Jadi dari A sampai Z nanti akan saya jelaskan. Sekarang teman-teman tonton, kemudian nanti di perjalanan teman-teman ada yang bingung ketika menonton video channel YouTube Raden Desain ini tentang materi A, B, C, langsung aja komen di kolom komentar. Kita diskusi di situ, kita pecahkan masalah teman-teman di kolom komentar. Oke? Jadi ikuti terus channel YouTube Raden Desain ini. Sekarang kita akan banyak di Adobe Photoshop. Tutorial CorelDRAW juga tetap ada, tetapi akan banyak di Adobe Photoshop kedepannya. Oke, kita diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.